Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Revi Nur Syawal dengan NIM 15036210025 yang mengambil mata kuliah Strategi Media Pembelajaran pada semester 118 ini. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Strategi dan Media Pembelajaran, Bapak Dr. Rian Arthur SPD MPD. Sebelum itu, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas 3 mandiri mata kuliah strategi dan media pembelajaran tentang analisis kompetensi dasar pada bidang pendidikan vokasional. Pada tugas ini saya mengambil judul yaitu tentang analisis strategi dan model pembelajaran pada perhitungan volume dalam mata pelajaran rencana anggaran biaya. Di sini ada daftar isi. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan, lalu ada latar belakang, rumusan masalah, lalu ada bab 2 pembahasan, bab 3 penutup, dan terakhir ada daftar pustaka. Masuk ke pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Pembelajaran merupakan sebuah usaha untuk merangsang belajar melalui penyusunan pengalaman yang cermat untuk membantu peserta didik meraih perubahan kemampuan yang diinginkan. Ya, ini tertuang dalam jurnal ilmiah karya ilmiah Irianite dan Neoloka pada 2012. Dalam proses pembelajaran, pendidik memiliki peran yang sangat penting dan menjadi kunci keberhasilan dalam proses belajar mengajar, di mana pendidiklah yang menyusun desain pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran. Oleh karena itu, proses belajar mengajar dilakukan dengan berbagai strategi dan model pembelajaran, sehingga mempermudah peserta didik untuk memahami pelajaran yang disampaikan. Selain itu, strategi dan model pembelajaran juga diharapkan mampu meningkatkan efektivitas belajar peserta didik. Model pembelajaran merupakan suatu perencanaan atau pola yang dapat digunakan untuk mendesain pola-pola mengajar secara tatap muka dalam kelas atau mengatur tutorial dan untuk menentukan material atau perangkat pembelajaran, termasuk di dalamnya buku-buku, film-film, tipe-tipe, program-program media komputer, dan kurikulum. Yang mana ini tertuang dalam jurnal karya Irwanto pada tahun 2020. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu tentang analisis isi atau konten dari mata pelajaran rencana anggaran biaya. Lalu yang kedua ada tentukan strategi atau model pembelajaran yang cocok untuk mata pelajaran tersebut. Dan yang ketiga, kemukakan alasan dan argumen disertai dengan data dan fakta hasil riset. Selanjutnya bab 2 yang mana ini berisi tentang pembahasan atau inti dari tugas ini. Sebelumnya mengapa saya mengambil mata kuliah rencana anggaran biaya? Karena mata pelajaran ini merupakan salah satu mata pelajaran dasar yang harus dimiliki atau yang harus diambil oleh para peserta didik yang mengambil jurusan teknik sipil atau teknik bangunan. Rencana anggaran biaya merupakan sebuah perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan dan upah serta biaya lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan bangunan. Tujuan dari mata pelajaran ini adalah agar siswa memahami harga bagian atau item pekerjaan sebagai pedoman untuk mengeluarkan biaya-biaya dalam melaksanakan sebuah proyek konstruksi. Mata pelajaran rencana anggaran biaya meliputi beberapa subkompetensi, antaranya 1. Memahami tahapan pekerjaan konstruksi gedung, jalan, dan jembatan. 2. Memahami dokumen kontrak. 3. Menghitung rencana kerja dan syarat-syarat atau WPRS. Yang keempat, menghitung metode estimasi biaya. Dan yang kelima, menghitung metode analisis harga satuan. Yang keenam, ada menghitung volume pekerjaan konstruksi gedung dan jembatan. Yang ketujuh, ada memeriksa hasil estimasi biaya pekerjaan gedung, jalan, dan jembatan. Dan yang saya ambil pada kali ini adalah menghitung volume pekerjaan konstruksi gedung, jalan, dan jembatan. Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan dalam mata pelajaran rencana anggaran biaya diantaranya adalah program based learning. Problem based learning adalah model pembelajaran yang menitikberatkan masalah sebagai konteks guna memperoleh pengetahuan. PBL merupakan pembelajaran yang menantang peserta didik baik melalui pembelajaran individu maupun berkelompok.
menemukan solusi nyata sehingga mampu meningkatkan rasa keingin-tahuan, kemampuan berpikir kritis, juga kemampuan menganalisis materi pembelajaran. Selain itu ada model cooperative group investigation, yang mana model ini dalam juga dapat digunakan dalam mata pelajaran rencana anggaran biaya. Cooperative group investigation dalam pelaksanaannya mengikutsertakan peserta didik untuk perencanaan topik-topik dalam pembelajaran beserta tata cara melakukan investigasi terhadapnya. Pada tahap cooperative learning, guru mendampingi peserta didik untuk mengatur perencanaan prosedur belajar dan tugas yang sesuai dengan subtopik materi volume pekerjaan yang telah dipilih dari tahap sebelumnya. Pada dasarnya, pemilihan model pembelajaran yang tepat harus memperhatikan materi yang akan diajar, kemampuan peserta didik, serta ketersediaan media belajar itu sendiri. Apabila semua aspek tersebut terpenuhi, maka model pembelajaran dapat dipilih atau digunakan sehingga menghasilkan keberhasilan dalam belajar. Pemilihan kedua model pembelajaran tersebut tentunya berdasarkan pada sifat dari mata pelajaran rencana anggaran biaya yang berbasis proyek secara berkelompok. Berdasarkan pada data meta-analisis yang bersumber dari hasil penelitian yang relevan serta telah divalidasi berikut ini, merupakan hasil data meta-analis yang saya dapat dari salah satu jurnal, yang mana di sini menampilkan bahwa cooperative group investigation dan program learning memiliki kategori pengaruh tinggi dalam keberhasilan peserta didik dalam menjalankan materi volume pekerjaan dalam mata pelajaran rencana anggaran biaya. Model problem based learning memberikan pengaruh positif dalam pelaksanaan pembelajaran RAB. Penerapan model PBL ini akan membentuk perilaku membiasakan diri dalam memecahkan masalah, meningkatkan berpikir kritis, dan meningkatkan kemampuan peserta didik untuk aktif dan kreatif. Selanjutnya ada model cooperative group investigation yang ini juga mampu meningkatkan keberhasilan belajar terhadap materi volume pekerjaan pada mata pelajaran RAB. Langkah awal cooperative group investigation yaitu memilih topik dalam pembelajaran, peserta didik dibagi ke dalam beberapa kelompok yang beranggotakan 5-6 peserta didik, yang mana itu dipilih dengan secara heterogen atau beragam. Ini terdapat dalam jurnal karya Aditya dan Anwar pada tahun 2018. Selanjutnya ada kesimpulan. Hasil dari analisis pada data meta-analyze yang didapat, bahwa keadaan ini menunjukkan ada pengaruh positif dari penerapan project based learning dan cooperative group investigation pada hasil pembelajaran peserta didik. Penerapan PBL dan cooperative group investigation terbukti dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam materi perhitungan volume di mata pelajaran rencana anggaran biaya. Selanjutnya ini saya tampilkan beberapa referensi yang saya gunakan dalam menyusun tugas ini. Yang pertama, ada dari Aditya Anwar tentang penerapan model pembelajaran PBL dengan media market untuk menghitung rencana anggaran biaya kelas 11 SMK. Lalu ada dari Fadilah tentang meta-analis, lalu ada Ilmi tentang perbedaan model pembelajaran cooperative learning, lalu ada Irwanto tentang model pembelajaran pendidikan vokasional, ada Islami tentang validitas job sheet instalasi, lalu ada Lian Dayani tentang perbedaan hasil belajar antara metode resitasi dan metode ceramah. Hingga yang terakhir ada Rofiah dan Suryanto tentang studi hasil model dan media pembelajaran pada mata pelajaran estimasi biaya konstruksi di SMK. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan tentang tugas 3 pada mata kuliah strategi dan media pembelajaran ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.